Halo, perkenalkan nama saya Michael Lubis dari kelas Robotika Pagi 3B NIM 4222301043. Sini saya akan memberikan tugas tutorial YouTube mengenai tugas HAM yang pertama. Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pengambilan desain. Ini sudah saya ambil dan akan saya tetapkan menggunakan mesin milling. Kita langsung secara otomatis mengambil dimensi dengan mengklik bounding box. Saya hanya menambahkan ketebalan benda kerja itu sebesar 10 mm. Dan kita lihat lagi untuk tipe mesinnya itu adalah milling, dan kita akan memulai proses pemotongan luar, yaitu yang pertama sekali adalah kontur. Pastikan untuk arah kontur ini dia clockwise supaya memudahkan kita untuk melakukan pemotongan. Baiklah, kita akan masuk ke penyeleksian tool. Tool yang kita pakai sesuai di learning adalah 10 flat and mill dengan ketinggian 120 mm. Dan untuk depth cuts ini sendiri adalah pemotongan kedalaman benda. Kita beri maksimal satu stepnya itu sebesar 3 mili dengan perintah pemotongan kedalaman itu dengan menggunakan kontur. Bisa dilihat seperti pada layar di sini. Oke, lanjut kita masuk ke lead in and out. Untuk proses pemotongan masuk dan keluar ini kita nonaktifkan aja. Untuk multipasses proses pemakanan luar ini kita memberikan spacingnya itu sebesar 9 mili dengan jumlahnya itu 3. Ini akan memungkinkan kita untuk tidak melihat sisa pada benda kerja nanti kalau misalnya sudah dilakukan pemotongan. Linking parameter seperti biasa jadikan absolute dengan kedalaman -5, retract-nya 10. Baik, ini sudah selesai, maka kita akan lanjut untuk verify. Verify kita akan melihat dengan tools yang ada pada di sebelah kiri. Oke, langsung kita klik machine untuk melihat hasilnya. Baiklah, ini tadi multipassesnya kita beri nilai 3 dan 9. Ini dia sudah tidak ada lagi hasil sisa, maka kita akan melanjutkan pemotongan bagian dalam, yaitu pocket. Ini kita reverse arah directionnya. Lanjut, tool kita tetap pakai yang sama. Roughing yang saya pakai di sini adalah true spiral. Ini bebas mau yang pakai yang mana. Lean and out nonaktifkan. Untuk depth cuts-nya ini kita beri maksimal rough step-nya itu sebesar 3 dengan ketentuan kedalaman itu ditentukan oleh pocket. Linking parameter retract kita beri nilai 10 mili dan kedalaman sebesar -5 mm. Kita pakai satuan milimeter. Langsung kita verify untuk melihat hasilnya. Oke, kita select all operation untuk melihat secara keseluruhan antara kedua kombinasi. Ini kecepatannya maksimum dan inilah hasilnya. Terus langkah selanjutnya adalah mengambil G-code. G-code ini nanti harus ada beberapa kata dan program yang harus kita hapus apabila untuk nantinya aplikasi SSCNC dapat menyimpan dan menerimanya dengan paham. Jadi ada nanti bagian program dalam Mastercam itu yang harus setidaknya kita hilangkan, dan bisa kita lihat dalam proses loading ini yang kita hapus itu persentase hingga M6. Lanjut, bisa dilihat apa dari layar ini. Kita scroll ke bawah. Tuh, kita hapus persennya di baris 492, G28 dihapus, 490 juga.
Oke, kita lihat lagi apakah ada yang kurang atau yang tertinggal. Kita save, bikin ke dalam format teks biar nanti kita ambil dari Mastercam itu dapat keakses. Oke, ini saya menggunakan Siemens 802D M panel. Langkah berikutnya dalam aplikasi Sinumerek Efisiensi adalah kita akan menentukan workpiece, benda kerja, dan tentunya men-setting mesin. Seperti pada learning, ketebalan kerja itu 80x80, cuman di sini saya akan memberi ketebalan sebesar 15 biar nantinya di workpiece clamp workpiece berikutnya itu bisa saya naikkan dengan ketinggian 10 mm pada clamp settingnya. Oke, tool management sama. Masih maaf, add into magazine, main spindle, dan klik OK. Oke, benda kerja sudah siap. Sekarang memasukkan program. Sepertinya kita akan mulai terlebih dahulu dengan memberikan rapid position. Atur di paling pinggir benda kerja. Baru kita masukkan program kita. Sini saya buat dulu nama programnya yang bisa saya ingat. Saya beri nama random. Lanjut kita masuk ke mengambil file program tadi. Pertama kita select tipenya itu all files biar bisa kita akses bersama. Dan jika program manager sudah dipenuhi dengan program yang dari Mastercam, lalu kita akan segera melakukan yang namanya, tapi terlebih dahulu kita lihat pada area mesin. Kita klik job, measure workpiece, kita buat posisi XYZ Z2-nya itu menjadi dari ke G54 dengan kalkulasi secara langsung. Baiklah, ini sudah selesai semuanya. Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana agar garis biru yang terdapat pada workpiece ini bisa berada di atas workpiece atau benda kerja. Ini tampaknya dia masih di luar. Kita akan setting dia secara manual dengan menggunakan workpiece location dan mengubah nilai-nilai dari arah X dan arah Y. Dan ini harus kita pastikan agar dia sampai di atas permukaan benda kerja. Klik OK. Kita lihat dari right view. Ini arah dari sumbu Y masih bermasalah sedikit. Kita atur ulang lagi dengan menggunakan workpiece location. Oke. Kita klik arah panah yang ke kiri, negatif, klik OK, baru tampilan profilnya. Kita akan langsung menggunakan rapid position. Oke. Ini dia sudah pas. Dan langkah selanjutnya adalah tahap eksekusi. Tahap eksekusi kita akan terlebih dahulu atur zero reference dengan
mengklik jok dan report, dan pastikan ketiga sumbu ini berada pada posisi 0. Oke, X, Y, Z sudah, maka kita akan klik auto dan cycle start. Di sini bisa kita lihat bersama spindle sudah bergerak. Kita akan langsung kita eksekusi. Berikut proses pengerjaan millingnya. Proses pengerjaan milling pertama kali itu kita akan masuk pada pemakanan bagian luar, yaitu kontur. Dan bisa dilihat juga ini kita setelah selesai akan lanjut ke proses pemakanan bagian dalam, yaitu pocket. Oke, sudah masuk ke proses pocket. Dan program juga masih berjalan, bisa dilihat pada layar. Oke, ini